Kalau tes DNA udah ada ya. Dah, nggak usah lah kalau tes DNA. Karena saya menggunakan juga aplikasinya. Aplikasi yang diberikan oleh Family Tree. Kita tinggal lihat aja ini apa, kodenya, ID-nya berapa, haplogroup-nya berapa, ketahuan itu. Ancestry-nya siapa, derivasinya kemana. Al-Musawi saya ambil yang haplogroup-nya J. Kan haplogroup J keturunan Nabi kan, saya ambil. Ternyata hanya sampai Asia Selatan doang, nggak sampai lagi ke Asia Tenggara. Lah haplogroup J itu apakah udah pasti keturunan Nabi? Yahudi Askenazi J1 P858, Yahudi Sephardic J1 P858, Yahudi Kohanim J1 P858. Oke, gitu ya. Jadi jangan nganggap kalau udah J1 turunan Nabi, G Yahudi. Tar dulu. Asegab juga ada yang J. Ada, banyak. Al-Hadad ada yang J semuanya. Oke, itu penutup. Berdasarkan data-data pendukung di atas yang saya sampaikan, itu yang masih remang-remang lah, itu tentang tes DNA. Tes DNA. Nah, itu bagaimana orang itu membaca kit number, bagaimana membaca kode-kode itu seperti apa. Jadi barangkali Gus Romel bisa menjelaskan, monggo silahkan. Saya bukan ahli DNA, cuman kebetulan punya kredensi untuk membaca statistik. Ya dikit-dikit dapat diploma lah untuk baca statistik. Hasil haplogroup itu kan bisa dibaca dari kayak musajar lah ya. Itu di Family Tree DNA sama Bible. Itu Mas Sugeng yang jadi pembawa materi ya di acara di Pada Suka kemarin. Saya belajar darinya. Nah dari sana tuh saya nyari-nyari kayak gini. Haplogroup itu ternyata itu dispesifikasi sama semacam asosiasi DNA internasional lah. Bisakah dipakai mengisbat? Sepanjang yang saya teliti dari semua sampel yang ada, saya tuh nguji dari dua kabilah dari Yahudi, dua berarti. Pokoknya kabilah A sama kabilah B. Itu dari tahun ke tahun, dari sejarah itu mereka itu menikah dengan sesamanya. Jalurnya laki-laki. Beberapa sampel ada di Family Tree. Ternyata itu orang Yahudi. Kalau Yahudi berarti kan benar mereka keturunan Ishak dong, atau Ibrahimi lah ya. Yeah. Ternyata dari beberapa sampel orang Yahudi di Isfahan sama yang satu lagi saya lupa, orang Yahudi, komunitas Yahudi yang menikah dengan sesamanya dari Family Tree dan juga Bible ternyata bukan keturunan dari Nabi Ishak. Itu kan aneh. Nah, keanehan yang kedua, Musa Al-Kazim itu ada promosi haplogrupnya di FGC apa itu saya lupa. Nah, waktu saya cek Musa Al-Kazim di Family Tree DNA sama Bible itu, keanehan muncul yang kedua itu Musa Al-Kazim bukanlah termasuk grup dari Husaini. Kok bisa, Gus? Makanya saya agak aneh. Kemungkinan besar kekeliruannya bukan haplogrupnya, tapi dari mungkin metodologinya atau database yang dimiliki oleh Family Tree. Gitu. Jadi ketika lihat kemungkinan besar ini cukup akurat ya. Saya tuh menebak kayak umat itu pakai logika deduktif. Dia tuh punya kesimpulan terlebih dahulu, terus nyari pembenaran untuk memastikan kepastiannya itu. Nah, waktu ketemu tuh saya punya gelagat kayaknya dia berangkat dari kayak umat itu berangkat dari hasil tes DNA. Padahal tes DNA itu banyak ihtimalnya. Ya iza warodal ihtimal sakoto bihil istidlal. Kenapa bisa mengisbatkan sebuah kabilah dengan dalil yang sangat ihtimal itu? Dua saya baru nemu. Rencana tadi kalau misalnya ada delegasi dari tes DNA ya, itu saya pengen mengajukan beberapa muskilah. Kenapa kok yang Musa Al-Kazim tidak dimasukkan dalam grup Husaini? Itu sangat aneh itu. Semua kitab mutabar itu memastikan itu Husaini. Tafak aleh gitu. Kok bisa di Family Tree itu nggak disebut sebagai keturunan dari Imam Husain, kan aneh. Bentar, Gus. Itu saya tadi menarik dengan kata kalimat promosi. Nah, ini maksudnya gimana nih promosi? Terus tiba-tiba menjadi sebuah apa? Yang Musa Al-Kazim ini bukan jalur Husaini. Itu gimana nih antara promo dan itu? Aku cuman bacanya secara statistik. Haplogroup promosinya itu kan bisa dicari ke beberapa jurnal, itu ada haplogroup JFGC apa itu dipromosikan Family Tree sebagai haplogrupnya Musa Al-Kazim. Terus Ali bin Abi Thalib juga ada
Hasan sama Husain juga ada. Itu sesuai dengan semua sampel yang diuji. Haplogrupnya itu kan kayak semacam direduksi atau diolah secara metodologi. Nah, maka haplogrup itu terus disusun kayak musajar, bisa dibaca secara statistik. Promosinya muncul dari mana? Itu ada penelitiannya, jurnalnya. Tapi saya belum bisa menjelaskan sekarang mungkin ya, karena saya belum mempelajari ulang. Saya itu pengen tadi itu menggugat tentang haplogrup musajarnya di family tree. Itu ada 3 kabilah itu yang pengen saya tanyakan. Kok bisa ini yang udah mutafak sebagai keturunan ini kok bukan keturunannya di family tree? Nah ini kan menarik, Gus Rumel mencoba untuk menggugat ya, tadi menggugat 3 kabilah di family tree. Nah ini atas dasar apa? Dasar apa untuk menggugat itu, Gus? Karena saya meyakini family tree itu masih banyak ihtimalnya. Kalau ihtimal ya, yang mana bisa kita berdalil dengan dalil yang ihtimal ya. Kalau saya ganti bahasanya Apa? banyak kerancuan gimana? Bisa Boleh. tidak? Ya muhtamal kan bisa diartikan dengan rancu ya, terus ya rancu bisa. Ini jenengan terlalu sopan Gus. Kalau saya itu pengennya yang ngegas-gas. Tapi saya tidak pengen ke nggak percaya. Kalau jenengan bisa statistik kan bisa mendebat gitu loh, paling enak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya nggak saya jawab nggak apa-apa nggih. Yang tanya DNA mana? Jenengan ya? Itu kalau jenengan bisa tes, saya nggak bicara tentang materi DNA-nya. Saya percaya silsilah itu fenomena biologis maksudnya, dan harus dijawab dengan tools atau peralatan biologi, tes DNA salah satunya. Tapi karena silsilah itu ditulis namanya oleh orang di masa lalu mencatatkan namanya di sana, makanya ilmu sejarah itu masuk. Saya mencarinya di sana. Jadi selama tes DNA masih mutamal, ya idza waradul ihtimal saqata bil istidlal. Ngapain kita pakai dalil yang ihtimal gitu, mimpi aja tidak kita pakai jadi dalil. Ngapain yang ihtimal kita jadikan dalil? Mungkin gitu ya. Enggak apa-apa, silakan dilanjutkan sampai jam berapa ini? Ada lagi nggak? Kalau nggak mending oke. Belum bisa jadi. Saya masih belum melihat untuk family tree DNA database-nya itu bisa mengcover semua orang. Saya kasih contoh kemarin Gus Umar, saya kasih tahu. Haplogrupnya Musa Al-Kazim apa Kang? Ngerti? Yang dari Wali Songo itu akhirnya mengisbatkan ke Musa Al-Kazim. Ngerti haplogrupnya? Yang tadi DNA mana sih? Atau mana? Yang haplogrupnya Musa Al-Kazim, ngerti nggak? Enggak. Musa Al-Kazim itu dari family tree DNA, bukan keturunan Imam Husain. Masuk akal nggak kira-kira? Nanti tanyakan ke temanmu yang ngerti DNA atau Raden Fakih. Haplogrupnya Musa Al-Kazim di family tree DNA itu tidaklah keturunan dari Imam Husain. Masuk akal tidak? Jadi reduksi ya, jadi gini, keturunan semua orang yang mengklaim bahwa dirinya itu sebagai Bani A, klan A itu dites semua dan direduksi. Ada satu komponen yang mirip, makanya keturunannya ini harus punya komponen yang mirip gitu. Haplogrupnya memang sesuai dengan kesepakatan asosiasi DNA internasional. Itu. Yang bikin aneh itu database-nya ya. Jadi itu kan perusahaan swasta mengumpulkan semua hasil tes DNA banyak orang, terus dicarikan, ada sifatnya promosi haplogrupnya Imam Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Ini yang paling fatal. Itu rencana di pertemuan nanti di Jakarta itu mau saya omongkan. Anda tanyakan kepada teman antum yang ngasih bocoran bahwa saya membatalkan nasabnya Azmat, itu enggak. Itu yang batal bukan saya, itu haplogrupnya itu meleset. Itu. Kalau itu mengisbatkan kepada Musa Al-Kazim, cek Anda sekarang, tanyakan kepada orang yang ngasih bocoran itu, Musa Al-Kazim di family tree DNA bukanlah keturunan Imam Husain. Masuk akal atau tidak? Ya jelas tidak masuk akal. Berarti kita membatalkan semua cerita sahih tentang Musa Al-Kazim dong, ya. Musa Al-Kazim ngerti Kang? Musa Al-Kazim itu siapa? Musa Al-Kazim, anak dari Ja'far As-Shadiq. Itu keturunan Imam Husain itu. Tapi kenapa di haplogrupnya bukanlah keturunan Imam Husain? Ada teman dari Azmat Khan di sini lemparkan isu itu ke sana. Saya jamin nggak bisa jawab. Karena data itu real time dan itu sahih bukan keturunan Imam Husain. Itulah yang bikin saya kecewa kemarin. Kenapa kok langsung mengisbatkan ke Musa Al-Kazim itu loh?
karena haplogrupnya kan juga bermasalah. Tapi karena ini dalilnya juga bermasalah, ya nggak bisa saya pakai sebagai dalil gitu. Yang pasti Musa al-Kazim bukanlah keturunannya, dan ada beberapa haplogrup yang Bani Qatadah tadi dan juga Filaliyin bukan menjadi Husaini dan Hasani, kan aneh gitu. Bani Qatadah tadi yang saya kasih tunjuk, Musa tadi itu haplogrupnya bukan keturunan Imam Husain coba. Kecuali jenengan bisa baca statistik, saya buka. Tapi kalau enggak ya saya kasih tahu info itu, tanyakan kepada orang yang bocorin. Saya tunggu nanti malam. Saya nanti malam naik kereta, apa jawabannya dari